Baik, selamat datang kembali di pertemuan ketiga mata kuliah Native Mobile Programming. Pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang multi-activity. Outline-nya adalah sebagai berikut. Pertama, nanti kita akan membahas tentang life cycle, kemudian ada multi-activity, kemudian kita akan belajar tentang default activity, dilanjutkan dengan intent, component object, dan kita akan mencoba menjalankan aplikasi menggunakan real device, ya, menggunakan smartphone. Nah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yakni tentang activity life cycle atau siklus hidup activity. Nah, Bapak Ibu sudah pernah melihat di pertemuan sebelumnya bahwa activity merupakan komponen utama, ya, yang memiliki UI, di mana di dalam UI tersebut kita bisa letakkan tombol, teks, ya, dan sebagainya, dan pengguna bisa berinteraksi dengan UI tersebut. Misalkan dengan menekan tombol, mengambil gambar, mengirimkan email, dan sebagainya. Itu contoh-contoh aktivitas atau interaksi yang biasanya kita kembangkan di sebuah aplikasi Android. Nah, di setiap activity biasanya ada codingan set content view, ya. Set content view gunanya adalah untuk meload atau membuka sebuah layout, ya, layout atau UI yang kita desain sebelumnya. Dan layout ini disebut sebagai layout resources. Nah, tujuan atau tugas utama activity adalah mengatur interaksi pengguna, mengatur logik dan tugas-tugas lainnya yang kita desain di dalam aplikasi. Nah, kita lihat contoh bagaimana sebuah activity bisa ngeload sebuah UI. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sebuah activity memiliki function on create, ya. On create ini dipanggil ketika activity ini dibuat atau diciptakan. Nah, biasanya di dalam onCreate ini kita letakkan coding-coding seperti loading UI. Bapak Ibu bisa lihat di sini, set content view air.layout activity main, ini artinya kita meload sebuah UI bernama activity main. Contoh yang Bapak Ibu lihat di sini masih belum menggunakan view binding, ya, tetapi kurang lebih konsepnya sama. Selain dipakai untuk loading UI, onCreate juga dipakai untuk melakukan basic application startup logic kayak setting variabel, nge-create object, dan sebagainya. Nah, dalam mempelajari Android, ya, cara kerja aplikasi Android, ya, apalagi kalau nanti kita punya lebih dari satu activity, ya, Bapak Ibu harus memahami yang namanya siklus hidup activity. Nah, sebuah activity itu punya siklus hidup seperti diagram yang terpampang di samping kanan ini. Oke. Activity A dengan activity B dikatakan tidak saling terhubung, ya, loosely connected activity. Jadi sebenarnya activity A dan B itu tidak saling terhubung, ya, saling lepas begitu, ya. Dan biasanya di sebuah aplikasi harus ada satu activity dari sekian banyak activity yang didesain atau diatur sebagai main, ya, diatur sebagai main. Nah, diatur sebagai main, Bapak Ibu. Nah, main ini yang akan dipanggil ketika aplikasinya dibuat atau dijalankan. Nah, activity bisa memiliki state, ya. Tadi kita sudah singgung satu state. Salah satu state-nya adalah on create. Nah, ternyata activity punya berbagai macam states. Dan perpindahan state ini diatur melalui diagram di samping, ya. Jadi contoh, ya, ketika activity-nya dibuat, maka on create akan dipanggil, ya. Kemudian Anda ikuti panahnya aja, on start, on resum, activity running, dan seterusnya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana alur ini berjalan. Pertama-tama, pada saat pengguna menekan icon untuk menjalankan aplikasi, onCreate akan dijalankan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah onCreate adalah state atau function pertama yang dijalankan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di onCreate ini penting untuk menginitialize variabel-variabel dan objek-objek yang akan kita pakai sepanjang aplikasi. Nah, harap diperhatikan dengan baik bahwa onCreate itu hanya dipanggil satu kali, ya, pada keseluruhan life cycle. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. OnCreate ini hanya dipanggil satu kali. Kecuali kalau aplikasi itu di-kill. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada aplikasi
app Proskill, ya, aplikasi di kill, maka dengan terpaksa OS akan memanggil kembali activity dan memanggil onCreate kembali. Tetapi kalau tidak ada proses yang di kill, maka onCreate hanya dipanggil satu kali. Oke, untuk penjelasan ini nanti saya jelaskan di habis ini ya. Nah, selanjutnya setelah onCreate dipanggil, otomatis state-nya akan berubah menjadi onStart ya. OnStart adalah state yang dipanggil setelah onCreate. Di dalam state ini, aplikasi mulai terlihat di layar. Oke, aplikasi mulai kelihatan di layar, tapi user masih belum bisa berinteraksi di dalam OnStart ini. Jadi masih hanya terlihat, tapi user belum bisa berinteraksi. Nah, barulah setelah OnStart terpanggillah OnResum. State-nya berubah menjadi OnResum. Nah, pada saat OnResum ini, activity muncul di layar dan user mulai bisa berinteraksi, bisa pencet tombolnya, bisa masukkan data, dan seterusnya. Oke. Nah, activity running adalah state di mana total interaksinya dihandle oleh aplikasi yang Bapak Ibu buat, sudah tidak dihandle oleh OS. Ya, jadi activity running itu semua interaksi, sentuhan layar, masukkan data dan sebagainya itu dihandle oleh aplikasi. Oke. Nah, ini akan berlangsung terus-menerus, ini cycle ya dia, looping di sini terus sampai sampai ketika kita memutuskan untuk berpindah aplikasi lain. Contoh, Bapak Ibu sedang memainkan sebuah game ya, kemudian ada telepon masuk nih, WhatsApp call gitu ya. Maka kita mengangkat WhatsApp call dan seketika itu pula aplikasinya berpindah dari game yang kita mainkan berpindah ke WhatsApp. Nah, jika itu terjadi, maka state, state dari activity-nya akan masuk ke on pause, berubah masuk ke dalam on pause. Oke. Jadi dengan kata lain on pause ini terpanggil jika kita switch ya switch app atau berpindah ke aplikasi lain. Ya, on pause-nya nanti terjadi. Nah, on pause ini ngapain Bapak Ibu codingannya? Biasanya kalau kita memang bikin game, on pause ini kita bikin codingan untuk mempause musik, menghentikan animasi dan sebagainya. Oke. Nah, setelah on pause terpanggil, um, activity-nya akan masuk ke state on stop. Ya, activity-nya akan masuk ke state on stop, di mana pada on stop ini em, layar layar aplikasi kita sudah tidak terlihat, ya, sudah masuk ke background. Jadi Bapak Ibu di Android itu dikenal yang namanya foreground dan background. Foreground adalah sesuatu yang kita lihat di layar HP kita, aplikasi yang nongol dan kita bisa lihat, bisa kita mainkan ya di saat itu ya di foregroundnya. Sedangkan background adalah aplikasi yang tidak bisa kita interaksi dengannya dan aplikasi tersebut berada di dalam background ya di belakang layar, tidak terlihat di layar. Nah, di OnStop ini eh, si aplikasi yang kita miliki sudah tidak terlihat di layar. Dan di OnStop ini beberapa resources mulai dilepas, mulai dihapus. Apalagi yang resource yang tidak digunakan lagi oleh pengguna. Oke. Nah, eh, aplikasi Anda atau activity Anda akan tetap berada di state on stop, ya, sampai kondisi di mana aplikasi di background ini kita hilangkan dari layar, ya. Bapak Ibu ingat ya, ketika kita pakai Android HP, kita bisa punya lebih banyak aplikasi di balik layar di background dan kita bisa tutup ya satu persatu, tutup aplikasi tersebut yang di background. Nah, ketika itu kita lakukan, maka on stop akan bergeser ke on destroy. Jadi itu apa itu on destroy? On destroy ini adalah di mana kita mengkill activity-nya gara-gara kita buang ya, kita swipe, kita kill dan seketika itu dia on destroy. Oke. Dan terminate begitu ya, hilang dari background. Tapi ada kalanya ketika dia di background, activity kita di background, lalu kita balik lagi. Tadinya buka WhatsApp, lalu kita balik lagi ke game kita. Maka jika itu terjadi, maka kondisi on stop-nya akan masuk ke on restart. Ya, yang biasanya kita lakukan di dalam on restart itu kayak misalkan menjalankan musiknya, tadi kita ke pause musiknya, timernya kita jalankan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu on stop bisa ke on restart itu kondisi di mana
kita balik lagi ke activity kita, ke game kita. Yang tadinya sempat pindah ke WhatsApp, lalu kita balik lagi ke game kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan app process killed? Ya, app process killed ini kejadian yang terjadi apabila aplikasi kita yang tadinya di background itu sistem operasi mulai kekurangan RAM, kekurangan memori gitu ya. Ketika sistem operasi mulai kekurangan memori, maka aplikasi yang di background ini mulai dikorbankan, ya, dilepasin memorinya, ya, di di apa namanya, di literally di destroy app-nya. Nah, jika itu terjadi dan Bapak Ibu mau balik ke aplikasi ini, maka karena aktivitinya sudah tidak ada di memori, maka harus di create ulang, ya. Jadi kondisi app process killed ini adalah kondisi yang terjadi apabila OS itu butuh memori. OS membutuhkan memori tambahan karena kehabisan. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu untuk membuktikan jalannya life cycle ini, saya akan coba demonstrasikan sederhana, ya. Apakah betul life cycle Android memiliki function-function ini? Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan codingan-codingan di sini. Ini sambil saya coba menjelaskan apa itu log, ya. Jadi kita masih menggunakan aplikasi SpongeBob, ya. Jadi silakan dibuka main activity. Bapak Ibu punya beberapa function yang itu sudah pernah kita buat. Ada display questions, ada on create, ya, sampai sini. Nah, ini saya coba minimize dulu on create. Nah, state on create-nya sudah ada. Nah, saya mau tambahkan on start-nya. Kalau dilihat dari diagram ini, habisnya on create harusnya dia larinya ke on start. Maka di sini saya akan tambahkan on start. Nah, silakan di-highlight menggunakan keyboard lalu tekan enter. Override function on start. Lalu saya akan tambahkan log, ya. Jadi ketik log.d, ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan tag-nya apa. Kemudian kita kasih keterangan atau teks bebas activity started. Nah, seperti ini. Oke, jadi on start ini dipanggil sesaat setelah on create selesai dijalankan, dia akan masuk ke on start dan untuk membuktikan itu saya bikin log. Log itu apa? Log itu semacam kita kayak toast kemarin, semacam kita menampilkan pesan, tetapi pesannya tidak terlihat di pengguna, melainkan di log log window yang kita miliki, namanya logcat. Di sini ada logcat Bapak Ibu. Nanti saya coba demonstrasikan cara lihatnya, ya. Jadi tulisan ini, logcat ini, log yang kita buat ini hanya muncul di developer saja, tidak di pengguna. Oke. Nah, setelah itu kita tahu bahwa ada onResum berjalan, ya. OnResum berjalan, saya akan melakukan hal yang sama, on resum seperti ini. Dan ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V, activity resum. Oke. Kemudian ada on pause. Sorry. Kita bikin juga on pause. On pause. Log.d lagi. Android state. Activity paused. Kita lanjutkan lagi. Di setelah pause itu harusnya stop, ya, harusnya stop. On stop. Ya, ini saya copy. Ctrl C, Ctrl V, activity stopped. Terakhir, kita mau pasang on destroy. Destroy. Dan kita mau panggil log ini, Android state. Dan dia activity destroyed. Nah, kalau sudah, sekarang saatnya kita akan mencoba mengetes rangkaian state yang sudah kita buat. Saya jalankan di emulator Bapak Ibu, ya. Jadi klik device manager, di sini ada rangkaian emulator yang sudah pernah saya buat. Saya tekan tombol play. Nah, seperti biasa, ya. Jadi di sini tertulis launching emulator, emulatornya sedang berjalan. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang eh,
Yang ingin kita lakukan adalah kita ingin membuktikan apakah log-log ini benar-benar muncul atau tercatat. Bapak Ibu bukalah loket, ya, loket di sini. Nah, loket ini akan menampilkan kebetulan kosong ya masih isinya. Pastikan ini Oreo atau emulator yang sedang berjalan ini sudah terpilih di sini. Nah, ini akan menampilkan semua log-log yang terjadi di dalam aplikasi kita yang kita kerjakan ini. Nah, karena nanti teksnya banyak, nanti saya kasih tahu caranya untuk memfilter. Oke, kita coba play sekarang. Kita coba play sebentar. Gradle build running, prosesnya berjalan di sini Bapak Ibu ya. Gradle build running. Ya, ini kalau mau lihat ininya ya Pak. Nah, ini sudah selesai. Lalu saya kembali ke loket. Nah, ini terinstall ya, install successful. Tidak ada yang berubah di aplikasi kita, tetapi Bapak Ibu bisa lihat di layar log kita. Ini saya besarin supaya enak dilihat di layar. Nah, di layar log kita sekarang muncul banyak tulisan. Oke. Nah, tulisan yang log-log yang terjadi di em, aplikasi yang kita buat, yang kita jalankan. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, saya sengaja memberikan Android underscore state. Ini adalah tag. Tag gunanya adalah untuk memudahkan kita memfilter, mencari teks di atas tumpukan log ini. Jadi saya sudah sengaja kasih tag di sini Android state. Saya akan copy paste ke sini Android state ya. Jadi ini buat apa? Ini gunanya adalah untuk memfilter, mencari tulisan log yang tagnya adalah Android underscore state. Nah, ini ada dua entry. Mari kita baca ya. Nah, ini Anda baca di sini activity started dan activity resume. Nah, artinya terbukti bahwa on start dijalankan sesaat setelah on create dan on resume dijalankan sesaat setelah activity resume. Nah, ini adalah buktinya. Jadi Bapak Ibu diagram ini berhasil kita buktikan. Jadi setelah on create selesai jalan, on startnya jalan, on resume-nya jalan. Nah, sekarang berarti apa kondisinya? Sekarang si aplikasi SpongeBob kita, main activity-nya sedang running. Nih Bapak Ibu ya bisa lihat sedang running. Nah sekarang saya akan sengaja coba saya ganti ke aplikasi lain ya. Jadi saya tutup sehingga aplikasi SpongeBob saya berpindah ke background. Nah apa yang terjadi di Android State saya terekam ya, terekam Android State dua state baru yang muncul di sini, yakni apa? Activity pause. Ini ya, activity pause dan log yang terekam berikutnya adalah activity stop. Stop ya. Jadi ketika masuk ke background, Bapak Ibu bisa lihat bahwa activity-nya masuk ke pause, lalu lanjut ke on stop, di mana pada on stop kita sudah tidak bisa lihat activity-nya lagi, hilang di layar gitu ya. Nah sekarang saya coba destroy, saya akan hapus ini ya, saya akan buang dari background. Caranya di swipe aja begini. Ada dua ya, ini sisa yang kemarin. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada activity baru muncul, maaf, ada log state baru muncul yakni Android activity destroyed, activity destroyed. Nah, ini ya. Jadi selesai proses ended artinya activity SpongeBob sudah tidak ada lagi di memori. Ya, jadi ini adalah pembuktian bahwa ini adalah life cycles yang mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk membuat aplikasi kita lebih baik lagi. Contohnya yang tadi saya singgung satu contoh, misalkan kita bikin game, pada saat on pause mungkin kita perlu mematikan musiknya, mempause animasi, timernya di pause, dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu. Atau juga misalkan on destroy atau pada saat on stop atau on destroy, kita bisa kasih ini ya, apa namanya, dialog ya. Are you sure you want to quit these applications ya? Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi ini? Yes, no, semacam itu. Jadi kita bisa bikin aplikasi behavior atau interaksi seperti itu setelah kita tahu, oh kayak begini ya. Ternyata state-state atau siklus hidup sebuah activity di Android.